perhatikan adalah bearing ya. Bearing ini kita harus diisi stempet atau gemuk. Ya, kalau di sini bahasanya lah Gemuk. gemuk ya, dikasih gemuk. Ini ada tembakannya kalau kita punya tembakannya. Tapi kalau tidak ada, ini tutup abu ini bisa kita congkel pakai ujung pisau. Sehingga dia terbuka, nanti diisi dari samping. Tutup lagi ya. Tapi jangan tiap hari, per 3 bulan sekali. Takutnya kalau tiap hari kotor. Ya. Setelah bearing diisi kiri kanan, lalu perhatikan baut pemegang mata pisau. Kunci-kuncinya udah ada, nanti tinggal dicek. Takut ada yang kendor ya, itu biasa, itu wajib ya. Jadi setiap mulai operasional kerja kita cek dulu bautnya, takut ada yang kendor ya. Lalu kita kembali ke sini Pak. Pendel ini ada nomor pendelnya ya. Nah ini kita pakai B56. B56 ini sebelum terhapus, mendingan dicatat dari sekarang. B56. Ya, jadi nanti kalau putus atau kendor tidak bisa di setel lagi. Ini kita sudah ada nomornya, tinggal beli B56. Untuk water pump kita pakai A. A kenapa? Karena kecil, tipe A kecil ya. 24. Jadi kita menggunakan 2 penbel. Ya, 56 sama 24. Yang 24 apa dia apanya? Itu yang untuk water pump. Oh iya iya. Ya, water pump 24. 42. Hah? Ya, A42 benar 24. 24 kecil. B56. Kelaharnya tadi kelahar berapa Pak? Kelahar itu? Kelaharnya sih kita nggak tahu tipenya, cuman ada tipe UCF-nya Pak, UCF 402. Iya. Kelaharnya dulu. UCF. UCF berapa tuh? Lahar UCF. FSZ, bukan UCF ini Pak, FSZ. Ini ada nomornya nih. Angkanya A 202. 202. 02 ini nomornya sini. 202 lah. A 202. Betul. Oke, setelah ininya semua kita cek dari mulai bearing, baut pemegang mata pisau, lalu penbel. Nah ini kita karena sudah selesai di sini, ini kita tutup kembali ya. Untuk pembersihan tadi Pak bagaimana pembersihannya? Oh, untuk perawatannya. Pakai apa? Jadi gini. Untuk perawatannya ke depan kalau untuk nggak untuk tiap hari dipakai, kalau untuk tiap hari dipakai ini dipakai nggak usah dibersihin ya, karena nanti ini yang lama ini akan keluar ya. Tapi kalau untuk penyimpanan jangka waktu panjang, ini harus dibersihkan Pak. Bersihkan, kalau memang ada di sela-sela ini menggunakan alat ya, nanti setelah itu semprot pakai air. Nah, semprot pakai air nanti kalau sudah bersih, ini bisa dipoles pakai oli bekas. Oli bekas, supaya jangan mudah karat. Nah, bisa juga ini untuk menepungkan letong ya. Kalau bisa kita menyimpan dulu sebanyak mungkin, baru membuat pupuk letong. Kompos. Iya, untuk pupuk kompos. Jadi jangan kompos dulu, baru ini kan sayang ya. Jadi pakan dulu yang banyak, sudah pakan baru seperti letong yang sudah difermentasi mau ditepungkan itu monggo silahkan, atau ada kotoran kambing itu kan bisa berintilan ya, ini boleh ya seperti itu. Jadi misalkan bikin makan dulu pakan yang banyak, nanti setelah itu ini tapi buru-buru bersihin ya, karena letong itu condong dengan ada asamnya ya. Jadi kalau nggak buru-buru bersihin nanti takutnya karatan seperti itu. Biasakan habis dibersihkan kita menggunakan oli bekas untuk pemasan atau cegah hal dari karat ya. Oli bekas tadi untuk ngelumasi bagian dalam itu tadi. Iya, untuk bodinya pisau-pisaunya Pak. Oh gitu ya. Iya, Oli bekas tidak masalah ya. Iya, tidak masalah. Syukur-syukur oli baru. Jangan sayang. Oke, ini harus benar-benar kencang kuncinya ini ya. Karena kalau nggak kencang dia selain berisik dia akan keluar dari sela-sela ini. Sayang kan jadi hambur, kebuang-buang. Usahakan kalau kita mau membuat selasa atau mau mentumpungan bahan, kalau kita mendapatkan seperti bahan apa namanya jerami, batang jagung yang kering, itu jangan langsung masukkan. Biasanya dia harus dikepet air dulu ya, supaya Sampai juga Pak. Selamat sore. Ya. tapi ngedulin demo. Jadi bahan-bahan itu kalau ketemu yang kering harus dikepret dulu atau dilembabkan. Karena apa? Kering juga bisa masuk, tapi hasilnya nanti berterbangan, jadi debu. Airnya yang terkumpul kosong sedikit kan. Nah, kalau kita mau membuat selasi sebagai dari bahan yang baru ditebas juga nggak boleh. Nih, kayak ini kan baru ditebas ya. Ini sebenarnya nggak boleh. Karena apa? Kadar airnya tinggi. Ya. Harus dikeringkan Pak ya.
Dilayukan. Dilembabkan apa nih? Ininya batangnya dilayukan dulu 2 hari. Ya, nanti kalau sudah layu baru kita batas seperti ini. Nah, karena apa? Nutrisinya paling baik di dalam kandungan ini yang disebut ketan itulah yang baik sapi. Kan kayak kalau basah begini. Ya, jadi basah. Fermentasinya juga tertentu 1 hari jadi 25 hari. Ya kan? Jadi jangan salah. Semua bahan yang namanya ternak doyan itu dibuat selase memang bisa. Tapi caranya seperti kengres, batang jagung, begitu baru tebas kan dia basah keluar air. Nah itu kalau bisa ditahan dulu, dilayukan dulu sehingga getah itu bisa kering. Nah kalau sudah kering dicacah, ya, jadi keluarnya juga tidak terlalu lembab banget atau kadang-kadang nggak kelihatan. Kalau ini kan kalau bapak masukkan ke dalam tong biru ini sempat ada bocoran, ini akan busuk. Baunya nggak sedap, atasnya banyak belatungnya, mungkin ayam doyan tapi kalau ternak nggak doyan kan, seperti itu. Tapi kalau dia sudah dilayukan dulu ditahan dulu sekitar 2 hari, kadar air ini kalaupun dicacah tidak akan pecah seperti ini. Tuh, hingga dimasukkan ke dalam tong fermentasi, kalau mau ada kebocoran pasti minim dengan jadi lumpur, gitu, ya. Nah, Seperti ini Pak, ini bisa di apa? Dikeringkan Bisa di ler dulu, diangin-anginin. Nah, mungkin besok baru bisa dimasukkan dalam tong. Tapi kalau langsung dimasukkan semprot, sayang. Takutnya kalau dia sampai ada bocoran, airnya akan busuk, gitu ya. Nah, terus perhatikan batasan kita memasukkan bahan, jangan saking enaknya airnya lupa, ya. Perusahaan kita Mitra Bali Industri ini hanya memberikan kesempatan atau membatasi tempat kita bekerja ini hanya dibataskan lewat ini batas corong merah, ya. Jadi jangan sampai kelewat. Jadi kalau memang seperti ini tadi udahlah ya, daripada kita paksakan masuk takutnya ketarik, mendingan segini udah cocok pas, buang, ambil lagi. Nah nanti kalau ini semua yang mau dipakai ini kupas biar lebih lunak, nanti dimasukkan per 3 batang sap. Nah begitu dia udah masuk begini ya, udah masuk ini kita dorong pakai kawannya. Sret gitu. Kalau nggak mau tersisa ya. Tapi kalau kamu mau bahan banyak, udahlah sih buang aja nggak apa-apa ya kan, nggak masalah. Takutnya kita memang minim dengan ini kita kupas 3 baris begini ya. Nanti kalau dia dahulu masuk rata ini, orang pakai kawannya lebih aman, gitu ya. Jadi bekerja boleh, tapi safety tetap nomor 1 ya. Kita memperbolehkan, kita memasukkan bahan hanya diperbolehkan batas corong warna merah ini ya. Tapi biasanya kalau lebih enak itu seperti buat lepas sendiri, jagung apa segala macam, kita buat meja agak lebar, taruh rata ini, nanti jadi bahan semuanya batang jagung contoh 1 ikat gini, buka talinya kan kita tinggal ngambil saat gegem, ambil saat gegem, gitu. Ini aja masuk. Jadi nggak lama kita ngambil dari bawah dulu ya kan. Tapi kalau ada meja 1 ikat ini taruh di atas meja, buka talinya kayak kita ngerontokin padi itu loh, begitu ya. Nah, lalu kita kembali ke mesinnya Pak. Mesinnya kita dapat merek Tianli ya. Ya sejenis Jompeng apa Ratna apa Indah ya. Mesin-mesin Cina itu ya. Cuman ini kekuatannya cukup kuat 30 HP ya. Jadi diusahakan kalau kita mau bekerja atau mau mulai hidupan mesin ini, usahakan bahannya itu harus cukup banyak. Jangan cuma bahan kayak tadi. Hidupan ini kan olok ininya, solarnya. Ya, jadi usahakan supaya irit, supaya kita agak maksimal kerjanya, cari bahan sebanyak mungkin dulu, nanti baru hidupkan mesin, baru kita bekerja. Ya, jadi ini kapasitas ini per jam ini cukup lumayan. Ya, 1 ton lebih. Jadi kalau kita cuma dapat segini kan itu berapa kilo ya. Jangan kapasitas 1 dum ini 200 kilo kalau kita tekan. Ya, nah itu seperti itu. Ya. Ini kita sudah dilengkapi dengan water pump untuk pendingin air radiatornya ya. Jadi di sini sirkulasi. Karena apa? Ingat, diesel itu paling takut dengan air. Bukan takut karena solar. Kalau nggak ada solarnya paling mati ya, nggak bisa hidup. Tapi kalau nggak ada airnya, hidup langsung jam. Liner, boring, ring seher apa segala macam mungkin pecah ya. Tapi kalau olinya nggak ada mungkin ya lecet-lecet atau apa macet aja ya kan. pendingin Ya, Pak ya. betul. Nomor 1 yang pokoknya air. Bagaimana pun caranya, makanya ini kita siapin tong 2 piece. Ya, nanti tong itu disambung. Ditempel ya. Nah betul. Jadi air itu lebih banyak kan 1 tong ini.